Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar netizen dimanapun Anda berada, baik itu yang di dalam negeri, di luar negeri, di luar kota sana, yang saat ini juga merasakan pandemi virus corona. Dan di saat-saat seperti ini, social distancing dan kita harus menjaga jarak ya. Bahkan ini kan puasa, kita menjelang mau Lebaran atau Idul Fitri, kita aja nggak bisa berkunjung ke orang tua atau pulang kampung ya, mudik, karena memang situasinya tidak memungkinkan saat ini. Nah, terus di daerah saya, di tempat saya ini ada juga santri-santri yang dipulangkan dari pondok pesantren karena memang untuk menjaga keselamatan mereka dari bahaya penularan virus ini. Nah, untuk membahas tentang ini, sebenarnya di depan saya sudah ada seorang jurnalis handal yang lulusan pesantren atau memang setiap harinya bergaul dalam pesantren. Ini kita sebut namanya Gus Sobi. Gus Sobi karena memang beliau adalah anak dari salah satu tokoh pesantren yang ada di Indonesia. Kita sapa dulu. Apa kabar? Assalamualaikum Gus Sobi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Imam. Iya, ya, alhamdulillah. Piye kabare? Gus. Ini tak lepas lah biar nyamain ini. Kita ngobrol santai aja, Gus. Gus, sampean siap. ini kan dari kecil tinggal di pondok pesantren ya kan? Nah, bisa nggak diceritakan latar belakang pesantren waktu itu? Ya, memang apa ya, dari lahir harus dekat sama pesantren karena belajar agama pertama ya dari almarhum bapak. Kemudian cuma yang agak menarik di keluarga saya itu gini, kalau pengumuman pesantren kan setelah di sekolah dasar itu kan madrasah ibtidaiyah ya, harus keagamaan. Nah, biasanya dilanjutkan ke madrasah sana kan. Nah, cuma keluarga saya agak bebas untuk tingkatan SMP, SMA itu boleh keluar ke sekolah negeri. Jadi ada masa jeda, saya bisa nikmatin pergaulan yang multikultur juga di SMP SMA itu. Meskipun malamnya tetap ngaji ke bapak gitu. Setelah SMA, aku ngaji serius tuh di Pondok Pesantren Kempek, namanya Cirebon. Pondok Pesantren Kempek itu didirikan oleh Kiai Akil Siroj, itu romonya, ayahnya Ketua Umum PBNU sekarang, Kiai Said Akil Siroj. Itu masih keluarga ya? Ya, nyantri lah pokoknya di sana. Oh, nyantri, oke. Nah, di sana itu aku banyak pengalaman, meskipun ngajinya sih agak badek juga, cuma 5 tahun gitu. Tapi banyak hal yang mungkin nganterin saya tiba-tiba keprosok ke dunia jurnalis hari ini ya, termasuk tempaan-tempaan di pesantren itu. Mungkin secara singkat itulah soal background pesantren. Jadi pesantren yang di orang tua itu termasuk pesantren modern, tradisional, atau salaf, atau apa kalau di kategori? Sekarang pengembangannya sama kakak ya, namanya Pondok Pesantren Ketitang kalau lebih spesifiknya. Itu di daerah Astana Jayapura. Dari Buntet yang banyak pesantren itu ke timur. Nah, tentu salaf, namanya salaf. Salaf itu pure tradisional, meskipun sekarang santri sudah boleh belajar mengakomodasi kurikulum Kemenag atau kurikulum umum. Mereka yang nyantri itu bisa sekolah di SMP, SMA, tapi tetap 24 jam dalam pengawasan pondok pesantren. Cuma salaf-salafnya pesantren itu ada hal yang unik, Cak, menurut saya. Ada banyak hal yang
menurut saya nih nggak dikurikulumkan dalam pesantren, tapi banyak santri yang akrab dan bisa di ruangan itu, di apa ya, di konsentrasi itu. Contoh lah menulis misalnya, menulis itu kan nggak ada kurikulumnya di pesantren. Sastra nggak ada kurikulumnya di pesantren, apalagi wartawan lah nggak ada kurikulumnya di pesantren. Tapi banyak dari teman-teman itu bisa nulis, bisa sedikit banyak tahu soal sastra, atau bisa berkecimpung di jurnalisme justru dari pesantren. Nggak tahu ini kenapa, prosesnya gimana, nggak juga. Kalau yang Gus Sobi sendiri alamin gimana ceritanya? Pernah, kalau nggak salah pernah membuat media online lokal gitu ya, atau majalah atau Ya, itu tahun 2000, lulus pesantren itu 2009, Cak. 2009. Aku nongkrong-nongkrong ya, balik ke rumah nongkrong-nongkrong sama teman-teman, terutama yang senang nulis. Kemudian nyoba bikin media lokal. Itu waktu itu 2010, 2011 tuh belum tenar lah media online, apalagi lokal. Yang nasional aja mungkin jumlah page view-nya, jumlah viewernya nggak secanggih sekarang mungkin ya. Tahun 2010 gitu, 2011. Tapi waktu itu nggak tahu kenapa ada inisiatif sama teman-teman bikin portal online. Nah dari situ mulai dalam tuh kecintaan ke dunia jurnalisme. Yeah. Tambah lagi di tahun-tahun itu himmah atau semangat pesantren untuk mengembangkan media-media komunitas dia itu lagi gede-gedenya, hingga hasilnya seperti hari ini. Mungkin orang-orang di luar pesantren belum begitu melihat perkembangan yang signifikan mungkin dari kalangan pesantren, tapi menurut kami yang udah ada di dalamnya sih perubahannya sangat bisa dirasakan. Dimulai dari waktu itu teman-teman bikin radio komunitas di berbagai pesantren, dan khususnya di Jawa Barat atau Cirebon lah sebenarnya. Kemudian bikin website desa. Sebelum undang-undang desa resmi, kita udah gerilya ke desa-desa tuh, Cak. Bagiin domain gratis sama hosting, sama ngobrolin tata cara nulis kita sama teman-teman desa. Itu seru tuh sepanjang 2010 sampai 2013. Disitulah makin gak bisa dilepas dari kesan berita itu, sampai akhirnya ada di Kedoya dan berguru ke Cak Imam. Waduh, mantap ini. Justru sekarang saya berguru lagi ke Gus Sobi ya. Gus, ini ada yang menarik ini fenomena akhir-akhir ini. Kemunculan Gus Baha. Nah, Gus Baha ini kan sebenarnya ya kan menarik kan. Kemunculan fenomena ini, saya bilang ini fenomena ustadz kampung ya dalam tanda kutip, atau pesantren yang tradisional, tapi cara penyampaiannya itu, halo, ya sorry agak terganggu sinyal ya. Nah, tapi cara penyampaian Gus Baha ini walaupun tadinya menggunakan bahasa Jawa atau lokal ya, tapi bisa diterima sampai internasional gitu. Dan bahkan sekarang bisa menjadi rujukan tandingan untuk ustadz-ustadz sekaliber nasional. Nah, ini gimana melihat fenomena atau menanggapi fenomena Gus Baha ini? Aku pernah Cak, ini menarik sih. Aku pernah ngobrol sama Mbak Anita Wahid. Anita Wahid itu putri ketiganya Gus Dur. Pertama Mbak Alisa Wahid, kemudian Mbak Yeni Wahid, kemudian Mbak Anita Wahid. Terakhir Mbak Inaya Wahid. Nah, Mbak Anita Wahid ini ngomong gini. Aku tanya sih, Mbak Anita itu akhir tahun kemarin ya Pak? Akhir tahun kemarin. Aku tanya Mbak Anita, ada pesan Bapak nggak dulu almarhum sebelum wafat terkait dengan anak muda hari ini, terutama anak muda pesantren? Oh iya, kata Mbak Anita. Bapak itu pernah ngomong 10 tahun ke depan akan ada banyak anak-anak muda NU yang mampu melampaui senior-seniornya atau orang-orang tuanya atau bahkan guru-gurunya di bidang dakwah, di bidang syiar. Gitu.
Terus Mbak Anita bilang, nggak tahu ya apakah omongan Bapak itu atau Gus Dur itu tepat atau enggak. Buktinya hari ini kita sudah punya Gus Bahala, kemudian banyak gus-gus lain atau kiai-kiai muda lain yang ketika online itu bahasanya luar biasa. Nah, tapi Gus Bahala ini menarik. Pertama mungkin karena kealimannya, Cak. Kealimannya. Banyak sekali anak-anak muda NU atau kiai-kiai muda NU yang alim, yang cerdas, yang segala kitab sudah dikuasainya, tapi secara retorika penyampaian itu susah, bahkan cenderung berat. Orang itu justru merasa makin pusing ketika mendengarkan ceramah kiai-kiai pesantren misalnya. Meskipun pusingnya sih mungkin sepele. Orang kan kalau cari ketentuan hukum misalnya ngomongin agama, itu pengennya yang instannya, Cak. Ya. Halal, haram, boleh, tidak, kemudian najis, enggak gitu kan. Boleh dan tapi tidak lah intinya. Kecenderungan orang-orang pesantren kan jarang banget langsung ngomong A, B, hitam, putih. Pasti ngomongin misalnya najis apa enggak? Menurut Imam A najis, menurut Imam B najis, tapi menurut Imam C enggak najis, menurut gitu kan? Terus mana yang benar gitu kan? Ya, orang di jawaban keagamaan justru tambah pusing gitu kan. Nah, Gus Baha ini menarik karena meskipun dalam konteks penyajian yang sama, berkat kealimannya dasarnya di beberapa kasus yang aku ikutin ya ceramahnya, beliau itu berani untuk memutuskan A atau lebih bagus A gitu. Itu yang mungkin bisa keluar dari tidak sekedar satu lingkungan pesantren. Tapi setahu saya testimoni, Cak. Testimoni. Tapi setahu saya Gus Baha itu malah tidak memutuskan mana yang lebih baik, tapi memberikan referensi. Kira-kira mana yang lebih bisa dipilih gitu. Ya, lebih afdol, lebih jumhur ulama karena biasanya ngomong gitu. Kemudian lebih direkomendasikan hukum yang mana. Kalau kita ditimbang dari kondisi Indonesia pakai hukum yang mana, itu Gus Baha pasti selalu merekomendasikan itu. Itu yang menarik sih. Yang berikutnya mungkin soal testimoni, Cak. Pastinya nggak tanggung-tanggung Pak Quraish Shihab, Profesor Quraish Shihab mengakui, kemudian Gus Mus mengakui, banyak masyayikh atau kiai-kiai sepuh yang mengakui kealiman Gus Baha. Ya, bahkan kalau mungkin sekarang yang lagi fenomenal ini Ustadz Adi Hidayat juga memuji beliau juga itu. Iya. Ya itu memang karena rasanya luar biasa sih. Iya. Jadi kadang-kadang mungkin karena saking alimnya, jadi delivery-nya kali ya Gus ya, kadang-kadang terlalu rumit dipahami sehingga umat ini jadi bukan malah ngerti, malah bingung gitu kali ya. Nah, aku punya pengalaman personal nih, Cak. Aku punya pengalaman personal nih. Beberapa bulan terakhir kan aku konsentrasi di oase.id ya. Itu yang media oase.id itu platform baru ya? Platform baru ya? Ya, media platform baru gaya hidup Muslim Indonesia. Satu grup sama Medcom .id. Cuma menariknya baru aja tadi sore diskusi sama editor. Editornya ini lulusan pesantren, cewek, dia baca kitab luar canggih. Aku sharing ke dia, kok tulisan-tulisan yang dasar, fikih-fikih dasar kok malah yang lebih laris ya dibanding aku nulis soal tasawuf, aku nulis soal sejarah, aku nulis soal tafsir. Yang laris apa coba, Cak? Siapa yang berhak menerima zakat? Itu kan kelas 3 SD. Iya. Siapa yang hal-hal yang membatalkan puasa. Yang basic gitu. Jadi ya. Jadi memang basic. Religiositas masyarakat Indonesia lagi meningkat dan yang dibutuhkan itu yang sederhana itu dan penting menurut mereka. Nah, ini jadi penyakit
kritik buat teman-teman internal pesantren, termasuk ngeritik diri sendiri nih. Ketika diminta untuk menulis hal-hal kayak gitu, itu perasaannya galau minta ampun, Cak. Karena menurut Galaunya gini, iya iya. masa sih suruh nulis kayak gitu lagi? Karena sudah ngerasa Gitu. udah melampaui gitu kan. Ada banyak hal, bukan soal melampaui. Udah lupa untuk turun lagi di hal-hal gitu misalnya. Iya, kebetulan saya juga kan lulusan Madrasah Sanawiyah ya, tingkat SMP ya. Ya sedikit lah ilmu yang saya tahu. Ya sedikit belajar fikih gitu kan, kemudian akhlak, bahasa Arab lah sedikit. Cuman kan sekarang memang karena tidak melanjutkan ke jenjang yang linier, ada beberapa hal jadinya lupa gitu kan, atau perlu diingatkan kembali, penyegaran-penyegaran. Mungkin itu yang sedang dibutuhkan masyarakat, Gus. Iya, itu dalih paling idealnya itu sih. Benar Cak Imam. Bukan mereka baru belajar dari awal, tapi butuh penyegaran aja. Ada yang mengingatkan soal hal-hal dasar sebelum kita ngomong terlalu jauh soal agama. Nah, itu lagi-lagi kritik buat kita yang ngerasa apa ya, level saya udah bukan ngomongin itu. Mungkin itu yang bikin susah. Betul. Jadi apa ya, lebih jatuhnya masyarakat ini nggak butuh yang ruwet-ruwet. Masyarakat ini butuh hal-hal yang teknis, dasar, terus langsung dicerna, instan lah ya bahasanya ya. Nah, bagaimana bisa pondok pesantren itu yang mungkin ilmunya sudah selangit. Nah, itu bagaimana bisa mengartikulasikan atau bahasanya bandul yang tahu kan bandul ya. Harus menurunkan levelnya ke level bumi gitu, Gus. Jadi jadi ilmunya udah nyampe luar angkasa nih. Jadi terlalu tinggi, jadi takutnya nggak nyambung sama orang di bumi, jadi dia harus menurunkan levelnya. Gitu, Gus. Gimana Gus pendapatnya nih, Gus? Jadi kita ngobrol santai aja nih. Ada kalanya ini sih, Cak. Ada kalanya soal-soal kayak gitu disengaja maupun enggak. Enggak disengaja, contoh gini. Dulu khusus komputer, aku pengen nyalain komputer itu berserunut luar biasa. Pencet power, klik start, masuk ke Microsoft Word, harus tertata lah. Iya. Teknis lah Pasca ya. itu jalan punya shortcut. Pasca itu setelah kita akrab dengan komputer, kita banyak shortcut yang lupa tuh tutorial itu. Ya, jadi Ya, urutan-urutan yang waktu kita di sekolah diajarin langkah demi langkah itu, kalau karena kita sudah terbiasa, jadi kita udah lupa lagi menulis bagaimana langkah demi langkah itu ya. Karena kita sudah mempraktekkan gitu coba kan. coba coba Cak Imam ingat-ingat letak kopi di apa icon kopi di Microsoft Word sebelah mana, atas sebelah mana. Itu agak susah, Cak. Karena udah biasa kontrol C. Itu kan. Iya. Nah, itu kan apa ya, lupa yang nggak disengaja, Cak. Karena pakai shortcut Pakai gitu. Nah, shortcut. kemudian ada kiai muda udah nyalain laptopnya langsung shortcut gitu, tiba-tiba suruh ngajarin Microsoft Word, ya tegang juga sih, agak repot juga. Aku kira model itulah kayak gitu. Iya, tapi memang ada itu namanya segmentasi kali Gus ya. Segmentasi apa namanya pemirsa atau segmentasi konsumen lah ya, kalau konsumen media itu. Artinya ada beberapa konsumen yang justru yang lebih besar itu dia membutuhkan hal-hal yang basic. Bahkan konten video aja yang dibutuhkan itu hal-hal yang tutorial, how to, kan begitu kan. Nah, mungkin kalau kita mencari hit yang banyak dicari ya seperti itu, karena kadang-kadang dulu itu mencari hal-hal teknis itu kita harus sekolah, ya kan? Nah, sementara sekarang dengan adanya konten ini bahkan orang harus apa ya, belajarnya itu lebih mudah karena dia nyari gimana sih caranya ini, gimana sih caranya ini. Jadi perubahan apa ya, kebutuhan need dari konsumen itu beda-beda, Gus. Jadi ada yang harus dibikin basic, ada yang advance. Jadi memang harus diolahnya seperti itu. Apa begitu? Betul?
Ya, ada dua rujukan lagi soal kritik ini, Cak. Soal apa ya, keengganan teman-teman untuk ngomongin soal basic misalnya. Aku ingat betul di tafsir Jalalain itu, kitab tafsir Jalalain, Cak Imam kenal lah kitab itu. Itu Imam Suyuti ada ucapan gini, makin jauh pencapaian seseorang, makin besar pencapaian seseorang, itu produk-produk atau sesuatu yang dihasilkannya makin kecil. Oh iya, betul. Makin apa ya? Makin spesifik lah ya. Yang spesifik dan makin kelihatan receh. Gitu. Ya terbuktilah hari ini. Terbuktilah hari ini banyak orang yang menghabiskan miliaran untuk meneliti satu ekor kecoa misalnya jenis baru. Ini kepentingannya apa buat hidup manusia kan? Terjebak dalam apa ya? Mungkin kejebak dalam ilmu yang menurut dia itu penting, tapi menurut banyak orang ngapain sih repot-repot ngurusin kecoa gitu ya kan? Itulah kata-kata Imam Suyuti, itulah perkembangan ilmu pengetahuan. Makin canggih pencapaian seseorang, makin mengurusi hal-hal remeh. Nah artinya sebenarnya kalau teman-teman mau ngurusin fikih-fikih dasar tadi, itu menunjukkan bahwa kita itu udah canggih. Karena kita ngurusin hal-hal yang spesifik gitu kan, Cak. Itu satu yang diingat bareng-bareng. Yang kedua adalah soal apa ya? Aku lupa sih. Ada dua hal pokoknya yang aku pengen ungkapin, cuma agak lupa yang keduanya. Mungkin perlu dipancing lagi nih sama Cak Imam. Ya Gus, gini Gus. Ini kan fenomena Gus Baha ini kan sebenarnya membuka mata ya bahwa sebenarnya ada mutiara atau ada emas yang masih tersimpan. Nah, kira-kira apa yang dibutuhkan untuk membuat ini bisa tereksplorasi dengan baik gitu, atau untuk setidaknya itu tadi untuk kepentingan banyak orang. Saya terus terang dengan fenomena Gus Baha, kemudian fenomena Gus Koyum, kemudian fenomena Ustadz Adi Hidayat, yang lain-lain lah, intinya yang hebat-hebat itu. Bahkan ini itu menggelitik saya, wah ternyata sebenarnya kita itu punya Ustadz yang dalam tanda kutip walaupun kampungan. Bahkan sekarang itu saya merekomendasikan Gus Baha itu ke orang-orang yang di luar orang Jawa itu gini, aduh bahasanya masalah Jawa mas, aku nggak ngerti. Nah ya terbentur hal-hal yang seperti itu, padahal isinya bagus. Sehingga akhirnya di YouTube sendiri atau di media sosial itu banyak yang mentranslate di bahasa Indonesia ini ya kan, atau di bahasa Inggris kan. Nah kayak wayang lah, sebenarnya wayang itu ceritanya kan bagus, cuman karena bahasanya terlalu tinggi atau Jawanya terlalu tinggi, kitanya jadi nggak ngerti juga gitu kan, tidak menyesuaikan dengan kekinian, akhirnya ya lewat, tergerus oleh budaya pop gitu loh ya. Gimana Gus nanggepinnya Gus? Apa udah keinget? Ya sebenarnya harapan naiknya kiai-kiai muda sekelas Gus Baha dari kalangan pesantren itu makin gede. Cak Imam juga paham sendiri kan, misalnya soal kendala bahasa. Ada 3 hal yang itu selesai di internet atau selesai ketika era telekomunikasi informasi kita makin canggih, yaitu ruang, waktu, dan termasuk bahasa. Iya kan? Kita bisa menikmati konten-konten dari Amerika yang sudah ditranslate misalnya, atau kita bisa memanfaatkan Google Translate misalnya. Jadi ruang, waktu, sama bahasa itu selesai. Nah harapan kita, karena bahasa itu termasuk sesuatu kendala yang digugurkan oleh kecanggihan internet, udah nggak ada masalah lagi dong orang-orang sekelas Gus Baha. Yang berikutnya, aku agak ngomentarin ini, Cak. Agak ngomentarin beberapa keluhan publik soal sekarang ini pesantren-pesantren yang misalnya ngaji pasaran, ngaji Ramadan itu tertutup, misalnya eksklusif di pesantren, sekarang online, gitu kan. Tapi banyak yang berkomentar, tetap aja kiai-kiai itu yang ngaji di online itu segmentasinya tertutup untuk pesantren. Karena cara penyampaiannya itu, iya betul. Dia tidak berorientasi pada pemirsa gitu mungkin gitu ya. Nah, aku punya pendapat gini.
di Cafe Media Group, Cak. Aku pernah debat chef. Aku Putus. pernah debat sama chef. Ya. Jadi analoginya gini. Di Media Group udah jelas, Cak. Ya, ulangi tadi. Debat dengan siapa? Jadi analogi untuk kasus itu aku punya cerita pernah debat sama chef di Media Group di analogi itu di kafe itu. Suatu saat kan kalau akhir kan ada menu-menu tradisional ya, Cak ya, khas daerah ya. Iya. Nah, itu kan suatu saat ada nasi lengko. Nasi lengko itu khas Cirebon. Itu nasi dikasih irisan tempe, dikasih irisan tahu, kemudian disiram sama sambal sama kecap gitu kan. Tapi pada hari itu dikasih suiran ayam, Cak. Dikasih suiran ayam. Aku bilang gini, sejak kapan lengko ada suiran ayamnya? Ini salah ini, kata. Terus kata dia, bukannya ayam itu tambah enak, Mas, tambah mahal, tambah elegan. Enggak semua yang ditambahin sesuatu yang mewah itu jadi benar. Lengko ya memang kronologinya memang harus enggak ada ayamnya, gitu loh. Aku analogikan ke sana, maksudnya kiai-kiai yang online dengan gaya pesantrennya itu, ya memang niatnya syiar Islam ke pesantrenan. Kalau ikut-ikutan jadi yang lagi tren hari ini, misalnya Ustadz dengan yang selalu berusaha menjawab konteks misalnya, ya percuma juga dong di online kan, udah ada yang lain kok. Mungkin itu, Cak, bisa dianalogikannya, jaga genuinitas pesantren. Jadi itu maksudnya originalitas gitu? Iya. Yang jadi persoalan lagi kan publik nggak bisa ngejar tradisi itu kan karena kiai-kiai itu baca kitab kan runut, Cak, dari bab pembuka sampai hatam. Resiko membaca kitab dari pembuka sampai hatam itu nggak kontekstual, ya kan? Sekarang lagi belum musim haji, karena sudah memasuk bab haji, mereka bahas haji. Padahal padahal orang lagi baru ngurusin niat puasa misalnya, atau hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi kalau udah masuk bab haji, udah tahu bicara haji. Jadi seolah-olah nggak kontekstual gitu kan. Iya, karena itu ngikutin silabus gitu ya. Nah, tapi menurut pendapatku ya justru ini jaga genuinitas pesantren. Iya. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah menangkal kekhawatiran beliau-beliau, kiai-kiai. Kiai itu punya kekhawatiran ada orang-orang yang belum cakap agama, tapi menjawab fenomena hari ini dengan dalil agama yang diambil sekenanya gitu, Cak. Ada kekhawatiran seperti itu. Contoh, haji. Pengajian kita hari ini soal sikap Islam menghadapi pandemi. Terus saya cari kertas, terus ditanya, ada hadisnya, bledak. Ada usul fikih, bledak. Itu kiai nggak begitu merekomendasikan cara ngaji yang kayak gitu. Cara ngaji, pengen paham ke situ, kamu harus selesai dulu dari bab toharoh, bab bersuci. Itu makanya bab fikih, kitab fikih itu pasti diawali dengan bab toharoh, bab bersuci. Kiai itu merekomendasikan itu. Total kamu dari awal sebelum ngomongin pandemi gitu. Itu pesantren harus ditahan, yang dipertahankan. Mungkin gini, Gus. Yang saya tangkap gini. Jadi masyarakat itu butuh sesuatu yang instan, yang sekarang ditanya dan bisa dijawab. Ya mungkin jawabnya sekenanya ya, karena memang baru ditanya gitu kan, nggak sempat buka-buka dari awal lagi gitu kan. Dan intinya gini, harusnya dengan teknologi sekarang itu bisa dong. Contohnya kita walaupun tadi secara konteks belum waktunya haji terus sudah bahas haji, sebenarnya dengan nggak harus live atau direkam, itu kan bisa jadi sebuah, kalau saya kan orang media ya, jadi kita bikin judulnya ya tentang bab haji gitu loh. Jadi nanti dia akan ngelis di bab haji. Jadi sementara orang itu belum membutuhkan itu, sementara di pesantrennya itu silabusnya tentang haji, ya bahas aja tentang haji. Tapi nanti akan masuk ke playlist haji gitu.
Tapi kalau misalkan itu di live stream kan, jadinya nggak kontekstual kan, karena belum waktunya Ya. musim haji, kita musimnya puasa, bahas tentang haji ya berarti ya, maksud saya ya itu kan sebenarnya waktunya aja nggak tepat gitu. Nah, mestinya orang-orang semacam Gus Sobi ini bisa memberikan nuansa baru ya, atau pandangan-pandangan yang kekinian mengenai bagaimana memanage konten-konten yang original tadi tanpa harus mengikuti tren, tapi bisa kita kemas menjadi sesuatu yang nantinya akan bernilai gitu, Gus. Kira-kira apa tantangannya, Gus? Itu kan PR anak-anak mudanya, Cak. Bukan PR bahkan pesantren atau bahkan apalagi kiainya. Itu PR anak muda bagaimana caranya mengkodifikasi file-file yang udah ada nih. Itu sesuai dengan saran Cak Imam kayak gitu kan. Udah di folder-folder gitu kan. Dikompilasi lah ya. Kompilasi lah ya. Itu anak-anak mudanya. Itu teknis lah. Sebenarnya yang teknis yang sedang kompori di kampanye sama teman-teman muda NU kan itu. Yang kedua, ada sih ikhtiar yang dilakuin. Aku lagi ikhtiar. Kita cinta mati banget ke kiai misalnya. Cium tangan. Aku nggak berani duduk satu level sofa sama kiai. Kemudian ngomongnya harus nunduk. Tapi hal-hal itu nggak boleh menunjukkan atau mengkampanyekan seolah-olah bahwa kiai itu nggak bisa disentuh misalnya. Kiai itu nggak mau ngobrol santai sama kita. Makanya aku nerbitin itu loh, Cak, vlog yang mandeg itu, namanya Sowan. Aku ngobrol sama Kiai Said, aku ngobrol sama almarhum Gusola, aku ngobrol sama Kiai Husain Muhammad. Itu ngobrol tetap posisi aku nggak mau duduk satu jajar dengan sofa, dengan beliau-beliau, tetap cium tangan, tetap ngomong sopan, tapi beliau-beliau itu sangat welcome untuk diomongin soal konteks hari ini. Ngomongin film. Bayangin aja siapa yang tahu, siapa yang pernah unggah wawancara bahwa Gus Solah itu pernah nonton dan paham film Dilan. Siapa? Gitu kan? Siapa yang nyoba ngorek? Sementara kerangka berpikir banyak orang di luar, jangankan ngomongin film Dilan, nonton film aja orang masih mikir haram apa enggak gitu loh. Gitu loh. Nah, ikhtiar-ikhtiar itu sebenarnya lagi dilakuin sama teman-teman muda, terutama dari kalangan pesantren. Iya, artinya kan ini butuh kreativitas generasi mudanya ya, untuk bagaimana berlian itu jadi terlihat atau diasah jadi berlian yang bernilai. Ya berlian sih dia akan bernilai, tapi akan lebih bernilai lagi kalau dia akan mengikuti standar internasional dengan diasah, mengikuti 24 karat dan lain-lain, itu standar-standar itu, sehingga berliannya ini nggak mentah gitu, Gus. Jadi ini juga butuh sentuhan, mungkin kalau sekarang itu sentuhan kekinian dengan media kali, Gus ya? Ya, media yang pertama, yang kedua semangat kolaborasi juga lagi mulai dibangun sama teman-teman muda pesantren nih, Cak. Misalnya kalau dulu Tebu Ireng ya total ngomongin Tebu Ireng, Lirboyo yang ngomongin Lirboyo, Pondok Pesantren Kempek yang ngomongin Kempek, Buntet yang ngomongin Buntet misalnya. Tapi sekarang kolaborasi itu udah ada. Misalnya kadang ngunggah dari pesantren Kempek ngunggah soal pesantren Tebu Ireng, pesantren terbaik di Indonesia di webnya. Ini kan menarik, kolaborasi itu mulai jalan gitu. Dulu sendiri-sendiri, Cak. Yeah. Dulu sendiri-sendiri spot apa? Nah, kunci media itu kan salah satunya sindikasi ya, Cak ya. Iya, yeah. Sinergi. Imam yang udah pakar di kemediaan kan jaring sinergi itu kan. Nah, sinergitas itu yang lagi dibangun sama teman-teman muda. Sebagian udah jalan sih. Jadi saling ngangkat gitu. Betul, karena kan setiap yang tadi ya, setiap pondok pesantren itu kan punya originalitas sendiri-sendiri. Bahkan kalau Gus Sobi pernah lihat nih di Facebook gitu ya, sekarang kan udah ada videonya. Itu
kemarin itu saya sempat nonton semacam kajian manakib yang di live kan, dan saya nggak ngerti, aduh ini yang nonton siapa gitu loh. Ya kan, ya kan, dan wah ini mah lebih baik kita datang. Biasanya kan kalau kita ngaji datang, ibaratnya kita bisa dapat karomahnya lah bahasanya kan gitu. Tapi ini di live kan, lalu apa yang ditonton kan begitu kan? Iya, itu Iya. yang perjuangannya yang ngotot itu di deskripsinya benernya harus Eh, diterangkan dengan total ini apa. Gitu. iya. Tapi menarik Gus. Tapi itu harus mungkin dalam tanda kutip bukan dijelaskan secara apa ya? Ada beberapa hal yang dia tidak harus dituliskan tapi tersirat gitu kan ya. Kan ada hal yang tersurat, ada yang tersirat. Jadi ada beberapa pesantren-pesantren kan ada yang salafi, ada yang eh, tentang karomah-karomah ya, doa-doa, tahu kan? Yang Iya, orang datang ke sana itu bukan kepingin ngaji tapi kepingin cari karomah, iya kan? berkah. Berkah. Iya. Nah, hal-hal semacam itu kan masih menjadi khas di Indonesia, Gus. Nah, kalau mungkin pesantren-pesantren kayak gitu mungkin nggak perlu di-live-in kali ya. Tapi yang pesantren-pesantren yang misalkan membahas tentang keilmuan, fikih, yang tadi ya, dasar-dasar agama yang dia bisa menjawab pertanyaan kekinian, itulah kali ya yang perlu kita gali juga. Tapi juga nggak ada masalah sih, suatu saat kita bisa, bahkan kemarin kan di COVID-19 itu kan, di Satgas itu kan, TVRI menyiarkan live doa, coba bayangkan. Istighosa di live-in gitu ya kan. Ini kan, aduh ini apa gitu loh, bagi pemirsa mungkin, ya kalau yang orang muslim is okay lah ya, kalau yang buat non muslim kan, ini apa gitu. Jadi nggak kontekstual atau bagaimana, tapi kalau menurut saya sih, ya gimana ya, agak sulit apa ya, menjelasinnya itu. Jelasinnya gimana itu, Gus. Nah, kira-kira nih Gus Sobi, sebelum ini kan kalau kita terus-terusin kayaknya panjang ini Gus Sobi. Kira-kira Gus Sobi nanti kita akan coba menambah episode ya. Kita akan coba nambah episode di lain sesi. Kita coba bahas, kita temukan tema-tema yang menarik lainnya. Kita bikin video berikutnya. Yang pasti gini Gus, sebelum kita mengakhiri ini, kira-kira ada nggak yang ingin disampaikan ini ya? Sebelum kita mengakhiri. Nanti next kita juga akan bahas sesuatu apa. Jadi biar pemirsa kita ini tetap stay tune. Ya, Cak. Aku pengen soal dakwah pesantren di dunia teknologi informasi, aku nilai udah menunjukkan level yang sangat menggembirakan lah. Ini internal ya, belum dari luar, nanti pertimbangannya kayak gimana. Aku lihat masih di internal itu gerakan teman-teman kalangan pesantren, busnya, kiainya, ningnya, anak-anak mudanya itu sudah luar biasa dan sangat jauh berubah, sangat jauh berbeda dengan 5 tahun belakang. Tapi yang belum selesai adalah misi pesantren yang tidak melepas kontak keagamaan dari semangat di Indonesiaannya ini loh, yang belum naik 100%. Jadi semangat-semangat yang dimiliki pesantren soal memandang keagamaan dengan frame keinginaan, ini yang jadi menarik. Jadi kita ngomongin soal agama, tapi semangat-semangat keindonesiaannya ada, hadir. Anak-anak pesantren paling bisa tuh ngomongin itu, Cak. Tapi perjuangan itu masih jauh lah, masih panjang. Karena di sekitar kita juga masih banyak misalnya ya pro kontra apa virus corona aja kemarin kan udah rame banget, udah nggak karu-karuan tuh, Cak. Ngubungin agama, sains, pengetahuan sama konteks kebangsaan ke Indonesia udah ruwet banget. Nah sebenarnya anak-anak pesantren itu punya hasanah yang memadai dan mencukupi soal ini. Soal Islam ya harus berbasis pengetahuan, ilmu pengetahuan. Pengetahuannya harus berlandaskan agama, tidak bisa dipisahkan. Mudah-mudahan semangat ini kedepannya lebih canggih gitu, Cak, di anak-anak pesantren untuk syiar. Gitu mungkin, Cak. Oke, jadi PR-nya adalah bagaimana membuat pesantren ini bisa beradaptasi mungkin ya. Begitu. Ya. Beradaptasi dengan teknologi,
dari sisi penyampaiannya dan lain sebagainya, sehingga berlian yang masih tersimpan itu supaya bisa bersinar gitu ya kan. Jadi ada sesuatu yang bisa dihasilkan atau pesantren ini mencetak generasi-generasi, sebenarnya banyak sih generasi-generasi pesantren yang ibaratnya jadi orang yang hebat di negeri ini. Cuman kadang-kadang ketika sudah menjabat sebagai sesuatu, dia lupa kalau dia juga santri, ya kan? Bahkan ada yang kena kasus korupsi. Nah, ini yang kadang-kadang Bukan ada, membuat gimana gimana, Gus? bukan ada, banyak. Banyak ya. Enggak, saya soalnya yang saya tahu ya sedikit lah ya. Jadi apa namanya yang tadi ya, yang ilmunya yang di atas langit itu memang harus diturunkan sedikit ke bumi supaya bisa membumi. Nah, ini membumikan PR. PR ini ya, membumikan pesantren ini supaya bisa nilai kontribusinya itu biar terlihat lah. Jadi ada terobosan-terobosan apa sih dari agama, misalkan tentang zakat. Nah, ini kan sekarang yang dibutuhkan masyarakat tentang bantuan ya kan, sosial ya. Bantuan sosial sifatnya sedekah, zakat, yang diolah dengan cara kekinian. Nah, itu bagaimana tuh? Nah, itu harus dibahas itu oleh kalangan-kalangan pesantren. Zakat itu nggak melulu soal beras dibagikan ke samping kanan kiri, tapi how to manage, bagaimana mengelola zakat ini. Bukan hanya waktu zakat orang kenyang, ketika udah nggak ada zakat bingung lagi, nggak ada lagi yang bisa dimakan. Nah, mungkin hal-hal ini yang harus menjadi sebuah terobosan. Jadi socialpreneur dari semangat dari pesantren itu juga mungkin perlu ditingkatkan. Mungkin gitu, Gus. Ya, menarik itu, Cak. Oke, Gus. Jadi PR bersama, dan saya juga sangat berharap itu Islam kan punya nilai-nilai yang baik, tapi harus dikemas dengan cara yang lebih kekinian. Itu bagaimana caranya. Ya, Gus Sobi, terima kasih atas waktu dan kesempatan kita ngobrol di Zoom yang nantinya ini kita akan upload di YouTube pribadi saya, Cak Imam Suwandi. Mudah-mudahan obrolan-obrolan santai ini bisa bermanfaat, baik itu untuk diri saya pribadi, untuk Gus Sobi, dan untuk yang menonton kita ya. Amin. Saya minta maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan kata yang saya perbuat, itu semata hanya kesalahan pribadi saya dan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Mudah-mudahan Anda bisa mengambil manfaat dari perbincangan kita sehingga video yang kita buat ini menjadi berguna gitu. Terima kasih Gus Sobi. Lain kali kita akan sambung lagi. Salam buat keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.